Salam saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kembali lagi di kesempatan hari ini di ibadah FK mingguan. Saya akan memberikan tema pada hari ini tentang sudah berdoa tetapi belum sembuh. Kenapa sih kita sudah berdoa pada saat kita sakit tetapi belum sembuh? Atau belum, kata orang ya, atau belum mendapatkan mujizat. Itu kenapa ya? Baik, kita sama-sama belajar pada kesempatan hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita belajar ayat demi ayat agar kita tidak salah untuk berpikir tentang kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah suatu kebenaran yang tidak pernah salah. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini untuk memberikan kita kehidupan, memberikan kita jalan dan jawaban. Mari kita belajar bersama-sama, biarlah benih kebenaran firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Baik, sama-sama kita baca ayat demi ayat. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri. Ingat, diberi suatu duri ya, dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi di sini dikatakan di 2 Korintus ini judul perikopnya itu Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Jadi mendapatkan suatu penglihatan Rasul Paulus. Jadi kenapa sih Rasul Paulus tuh bilang di ayat yang ke 7 itu dikatakan bahwa supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat sebelumnya lagi, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Meninggikan diri itu dalam artian itu sombong, angkuh, egois. Seolah-olah dengan kekuatan kita sendiri kita dapat mengatasi semua masalah kita. Padahal kan tidak seperti itu, saudara-saudari. Kita butuh Tuhan. Kita mempunyai kerendahan hati. Kita butuh Tuhan di setiap hidup kita. Jadi saya mau bersaksi ya. Saya sebenarnya juga ada penyakit. Penyakit ini adalah penyakit diabetes. Jadi saya memiliki penyakit diabetes, dan penyakit ini menurut saya ya sangat luar biasa mengerikan ya. Tapi kuasa Tuhan tetap luar biasa kok. Jadi begini saudara-saudari ya, saya mau bersaksi bahwa penyakit diabetes yang saya miliki ini sudah sampai ke komplikasi kan, dan komplikasinya ke saraf. Beberapa juga ya, cuman saya agak lupa ya. Intinya diabetes saya udah komplikasi, tetapi di sini saya belajar untuk mendengarkan peringatan dokter ya, bahwa dokter menyuruh saya menjaga gaya hidup saya, menjaga pola makan saya gitu kan, agar umur saya masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu ya. Memang umur di tangan Tuhan ya saudara-saudari. Kalau memang udah waktunya dipanggil Tuhan ya pasti panggil, dipulangin gitu kan. Tetapi di sini kita diberikan kesempatan untuk hidup, itu tandanya kita masih ada tugas, ada PR gitu kan. Orang yang meninggal di dalam Tuhan maupun orang yang hidup di dalam Tuhan masih dikasih kesempatan. Tuhan tetap mengasihi kita semua. Cuman kemungkinan besar taraf tugasnya udah selesai atau belum gitu kan ya. Dan di sini saya mau bersaksi bahwa
penyakit yang sedang saya alami atau sedang saudara alami itu bukan suatu penyakit yang ibaratnya menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Itu membuat kita lebih mengandalkan Tuhan, dalam arti kita lebih introspeksi diri, lebih kita lebih memahami gitu kan. Oh, rupanya saya ini lifestyle saya makan sembarangan ini akibatnya sakitnya asam lambung, diabetes, atau penyakit-penyakit yang lain gitu kan, yang ngumpul gitu kan. Jadi kita ini udah tahu sakit nih, kita harus jaga kesehatan kita gitu kan. Udah tahu kita berdosa, udah tahu upah dosa itu adalah maut. Jadi kita harus bertobat, kembali ke jalan yang benar gitu kan. Perumpamaannya kan seperti itu. Jadi kenapa sih di ayat ini dikatakan bahwa yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Rasul Paulus itu pada saat dapat ujian itu dia bukannya kepahitan meninggalkan Tuhan, tapi dia malah lebih giat, karena di dalam penderitaan itu kuasa Tuhan nyata. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus itu sudah memohon kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, supaya utusan iblis itu mundur, pergi daripada Rasul Paulus, maksudnya daripadaku ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Nah, ini jawaban Tuhan untuk Rasul Paulus. Mari kita baca bersama-sama. Baik, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru ini saudara-saudari penekanan ayat firman Tuhan yang kita anggap kita berdoa pasti kita dapat mujizat, pasti kita sembuh tuing gitu. Tidak semua orang mendapatkan mujizat yang langsung sembuh. Ada juga yang mengalami proses. Jadi seperti mengikuti KKR ataupun mendengarkan suatu persekutuan doa penyembahan bisa sembuh, itu kasih karunia Tuhan. Apakah orang yang belum sembuh itu tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan? Oh, jelas bukan seperti itu. Orang yang doa penyembahan atau bahkan puasa, ingat ya, belum sembuh, atau bahkan pada saat dia hidup, semasa hidupnya dia bergumul dengan penyakitnya sampai dia meninggal, dia meninggal karena penyakit itu, ya Tuhan tetap mengasihi dia asal dia sudah bertobat, kembali ke jalan yang benar. Sebetulnya penyakit itu membuat kita itu lebih mengerti bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Nah, kita lanjutkan lagi membaca ayatnya ya. Jadi di sini dikatakan tetapi jawab Tuhan kepadaku di ayat yang ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi pada saat ini saudara-saudari, kemungkinan besar ya saudara-saudari, jika saya tidak mengalami ujian cobaan hidup, tidak mengalami pergumulan hidup, bahkan tidak mengalami penyakit ini yang saya alami ini, kemungkinan besar saya tidak ada membuat konten video seperti ini, saudara-saudari. Kenapa? Karena mungkin saya masih berbuat dosa. Nah, seperti itu. Jadi pada saat saya sakit, saya merenung, saya mencari jalan Tuhan, kok saya sempat stres juga, saudara-saudari. Saya sempat depresi. Kenapa ya? Saya sudah doa, saya sudah puasa, saya sudah pantangan sekalipun, kadang kok gula darahnya kadang kok naik turun seperti ini gitu kan. Yaitu Tuhan itu punya jalannya. Kebenaran akan memberikan kita suatu pencerahan gitu kan. Berarti saya harus banyak merendahkan hati saya di kaki Tuhan. Saya harus mengandalkan Tuhan, bukan dengan saya. Ya memang kita menjaga makanan, mendengarkan pantangan yang diberikan dokter atau saran-saran orang yang punya sakit sama seperti kita. Tapi di sini yang jadi masalahnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya yang tadinya hubungan saya dengan Tuhan, doa penyembahannya kurang, sekarang jadi dipulihkan menjadi setiap hari doa penyembahan, setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Saat saya menghadapi tekanan masalah, saya mengandalkan Tuhan. Jadi jangan karena masalah, penyakit ataupun masalah apapun lah itulah ya. Kita semua di sini kan pasti punya banyak masalah, tetapi kan masalah kita kan beda-beda. Nah, kebetulan saya juga punya pergumulan seperti ini, jadi saya bagikan untuk kesaksian bahwa
Jangan saudara-saudari melihat hamba-hamba Tuhan seperti saya ini, saya bisa berkhotbah, ceramah, seolah-olah sepertinya tidak ada masalah. Tidak seperti itu saudara-saudari. Bahkan Rasul Paulus sendiri pun yang mengatakan di dalam kelemahannya dia, ya kan, di dalam kelemahan dia lebih berbangga loh dalam kelemahan dia. Kenapa? Karena begini, jika kita menggunakan kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan kita, bahkan jika kita melayani pelayanan dengan kekuatan kita, kita pasti gagal. Kenapa? Karena kita ini manusia ini kan ada rasa egois ya. Jadi pada saat kita melayani seseorang, kamu ini ku kasih tentang kebenaran firman Tuhan loh, tapi gak mau terima loh, kamu malah hina saya. Ini contohnya. Jadi kita kan jadi kesal gitu kan kalau kita secara duniawi kita melayani. Makanya kita melayani secara kerendahan hati kita kepada Tuhan, ngandalin Tuhan, kita bersaksi, berkhotbah. Kalau orang nggak mau terima ya udah gitu kan, ya udah, mungkin belum waktunya dia bertobat gitu kan, kita doain dia biar bertobat. Tapi kalau udah didoain, udah dibergumulin nggak tobat-tobat, itu urusan dia sama Tuhan ya. Itu nanti mati masuk mana ya urusan dia sama Tuhan. Begitu saudara-saudari. Baik, kita akan lanjut. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, seperti itu ya. Jadi Rasul Paulus sendiri bilang supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi dia terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Jadi pada saat dia lemah, dia lebih mengandalkan Tuhan. Seperti saya pada saat ini, saya mengalami suatu penyakit, ya kan? Saya lemah loh saudara-saudari, secara fisik saya lemah. Tekanan mental ya, tekanan batin, belum lagi kita itu udah terbiasa makan makanan yang ibaratnya tuh ya makanan-makanan yang manis misalnya, atau makanan-makanan yang pedas banget misalnya gitu kan. Ini disuruh jaga-jaga makanan gitu kan. Jadi ya kita banyak pantangan penyakit yang kayak seperti ini gitu kan. Atau saudara-saudari memiliki penyakit lain, saudara-saudari pantangan juga, pasti kan gak enak. Namanya kita mau ibaratnya menjaga kesehatan kita, otomatis kita banyak pantangan gitu kan kalau udah sakit seperti ini kan saudara-saudari. Baik, ayat yang selanjutnya saudara-saudari ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Loh, Pastor Elizabeth gimana ya? Ini ayat kok sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, dikatakan di sini bahwa aku kuat di sini bukan kekuatan secara fisik kita gitu kan, tetapi secara iman percaya kita. Karena jika iman kita besar kepada Tuhan, kekuatan dalam iman kita besar kepada Tuhan, kita melekat pada Tuhan, maka kekuatan fisik itu akan mengikuti. Kalau kekuatan fisik itu kuat tapi imannya lemah ya hancur lebur gitu kan. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu di ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Jadi kita itu harus senang dan rela di dalam kelemahan. Secara duniawi ini adalah hal yang bodoh gitu kan. Loh, kamu ini kok senang dan rela di dalam kelemahan, gimana sih? Nah, jadi seperti ini saudara-saudari. Jadi pada saat kita lemah, ini bukan lemah iman ya, beda ya. Lemah iman sama lemah ya, lemah-lemah gitu tuh beda ya. Kalau lemah iman itu mendatangkan kehancuran ya. Tetapi kalau lemah secara fisik tapi imannya kuat, itu akan mendatangkan kekuatan daripada Tuhan saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya. Di dalam siksaan, walaupun kita tersiksa dengan kondisi penyakit kita atau masalah kita tersiksa ya, seperti itu ya, contoh di sini ya. Lalu di dalam kesukaran, masalah, sukaran itu masalah, perselisihan sama orang, salah paham sama orang gitu kan. Setelah itu kesukaran juga fitnah, ditindas gitu ya. Terus selanjutnya di dalam penganiayaan, dianiaya secara fisik. Secara fisik, misalnya kita di suatu keluarga kita percaya Yesus, tapi yang lainnya masih belum percaya pada Tuhan Yesus, itu kan termasuk disindir-sindir, dianiaya, kadang ya pokoknya masalahnya, pergumulannya berat gitu kan saudara-saudari kan.
Terus ayat selanjutnya, dan kesesakan oleh karena Kristus. Kesesakan, himpitan masalah, ekonomi, kesehatan yang kita alami, ya. Terus poinnya adalah, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi gini saudara-saudari, saat saudara-saudari mengalami suatu tekanan, masalah, saudara-saudari perkatakan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari bilang dalam iman saudara-saudari ya, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, sekarang begini saudara-saudari ya, kadang kita berpikir ya, bukan kita saja ya, saya secara pribadi juga sempat berpikir pada saat itu, kenapa saat kita mengalami masalah, sakit penyakit, atau kesesakan, atau masalah dengan orang lain, perselisihan, kita berdoa kenapa masalahnya belum hilang, atau bahkan makin parah gitu kan, rembet kemana-mana, masalah sama si A, si Z pun bisa kena masalah sama kita gitu kan. Atau seperti saya, dapat penyakit, suatu penyakit rembet kemana-mana, komplikasi kemana-mana. Ini contohnya ya saudara-saudari. Kenapa sih Tuhan belum jawab? Kenapa sih Tuhan belum nyatakan kesembuhan? Bahkan ada yang sampai mati dia masih dalam kondisi penyakit itu. Kenapa sih seperti itu? Jadi begini saudara-saudari, bukan karena iman saudara-saudari itu, kepercayaan kita kepada Tuhan itu nggak benar, bukan ya. Tapi Tuhan itu memiliki suatu poin-poin tersendiri. Rencana dia bukan rencana kita. Nah, apa sih poin-poinnya? Apa sih ayat-ayatnya itu, Pastor Elizabeth? Oke, baik, di sini kita akan buka sama-sama dalam kitab. Saudara-saudari, saya berharap saudara-saudari benar-benar membacanya ya. Karena jikalau kita dalam masalah hidup kita, atau kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak mempunyai dasar firman yang kuat dan pengertian tentang firman Tuhan yang benar, saudara-saudari bisa kepahitan dengan Tuhan loh, bisa tersesat loh. Bahkan saudara-saudari jika membaca Alkitab dan memegang kebenaran firman itu dengan membabi buta, tidak mengetahui isi asli Alkitab itu tersendiri, saudara-saudari bisa tersesat, bisa kepahitan. Karena saya punya pengalaman pribadi pada saat dulu sebelum saya bertobat, saya memegang ayat firman Tuhan. Ini contoh ya, tapi ini kesaksian saya tentang berkat keuangan, berkat damai sejahtera lah, pokoknya berkat. Saya pikir itu hidup saya percaya Tuhan Yesus itu, saya itu benar-benar seperti yang saya perkatakan seperti itu. Rupanya ikut Tuhan Yesus itu tidak semudah seperti itu, saudara-saudari. Tapi saya tidak menakut-nakuti. Tetapi poin pentingnya adalah dalam segala masalah apapun, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong kita, saudara-saudari ya. Jadi walaupun kita ini dalam kondisi masalah seperti saya, saudara-saudari, jujur, saya kena diabetes ini saya bersyukur, saudara-saudari. Kenapa saya bersyukur? Karena hubungan saya sama Tuhan ini semakin dekat, hubungan saya sama Tuhan ini semakin erat. Kenapa? Karena saya di saat saya mengalami komplikasi, masalah, atau gesekan dengan penyakit ini, sampai orang rumah juga sempat berdebat sama saya gitu kan. Saya bersyukurnya seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan sebelum penyakit ini saya sempat dioperasi, beberapa penyakit dioperasi. Tetapi saya bersyukur Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan memberikan saya dana untuk saya berobat melalui asuransi, saudara-saudari ya, melalui asuransi. Saya pribadi memakai BPJS, saudara-saudari. Jadi saya menggunakan asuransi BPJS, Tuhan lancarkan semua. Jadi walaupun kita di dalam tekanan masalah hidup, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sama sekali, saudara-saudari. Tidak akan pernah meninggalkan kita jika iman kita benar, jika pengertian firman kita benar. Makanya saya berharap saudara-saudari sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, saudara-saudari itu berdoa memohon turunan Roh Kudus. Jikalau saudara-saudari itu memang pengen mengenal firman Tuhan, bisa melalui hamba-hamba Tuhan yang benar-benar terpercaya, yang memang benar-benar bisa menjamin kebenaran firman Tuhan itu memang benar-benar benar gitu ya. Dan saudara-saudari bisa berdoa, minta Tuhan tolong tunjukkan mana hamba-hamba Tuhan yang memang berfirman atas dasar kebenaran, bukan atas dasar teologi kemakmuran, tetapi atas dasar yang memang kebenaran firman Tuhan ya, saudara-saudari ya. Baik, ini poinnya ya, saudara-saudari ya. Kenapa sih hidup kita itu pengennya ini Tuhan, tapi kok masih belum terkabul? Atau memang ini doa kita ini memang
belum waktunya Tuhan, atau memang Tuhan punya rencana. Baik saudara-saudari, kita buka kitab kita di Yeremia